Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam seluruh Sobat Hijau dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan podcast Bilik Hijau, Bincang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Kembali lagi bersama saya Rizky Nurjana yang biasa dipanggil Kiki, akan menemani episode tentang penegakan hukum lingkungan di Jawa Timur, dilema ekologi versus ekonomi. Seperti apa? Kita akan membahas dengan narasumber utama kita yang sudah tidak asing lagi. Selamat pagi Bapak Ainul. Semangat pagi. Semangat pagi. Bapak Ainul ini merupakan Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Pak Ainul. Yeah. Jadi kita ini kan akan membahas mengenai penegakan hukum di lingkungan Jawa Timur, antara investasi yang masuk lalu berbanding dengan menekan daya dukung lingkungan. Nah, seperti apa ini Pak pencemaran atau mungkin yang sering mendominasi di wilayah Jawa Timur ini seperti apa dan pengawasannya seperti apa? Terima kasih Mbak Kiki. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum, itu tentunya ada pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha atau industri. Nah, kita kembali lagi, ketika ketika peraturan ini dikeluarkan, mulai dari hulu, industri itu wajib memiliki perizinan, itu sudah diatur. Industri ketika ada limbah cair, dia harus punya IPAL, dia harus mengolah. Nah, ketika dia tidak mengolah, membuang air, mencemari lingkungan, itu artinya apa? Oh, dia tidak membuang, tidak mengolah. Berarti ada biaya yang seharusnya dia keluarkan untuk mengolah air limbah, itu akhirnya masuk kantong. Artinya apa? Berarti ada kerugian negara di situ. Harusnya itu diolah, dibuang, memenuhi baku mutu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi ketika pengawasan kita menemukan seperti itu, kita akhirnya memberikan sanksi. Sanksinya apa? Kamu harus mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu, baru boleh dibuang. Kita berikan, kita bukannya kita mengawasi itu untuk membuat perusahaan itu terpojok, bukan. Kita itu menyadarkan mereka bahwa silakan berusaha yang baik, tapi lingkungan harus diperhatikan. Masyarakat juga harus menikmati dampaknya ini. Percuma saja kalau industri berdiri tapi masyarakat akhirnya terkena dampaknya, ada pencemaran air, ada pencemaran udara. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Mungkin itu Pak Rizky. Baik Pak Ainul. Jadi memang seringkali pembangunan itu menjadi tolak ukur keberhasilan daerah gitu ya Pak ya, untuk industri yang tumbuh. Yeah. Namun di sisi lain justru penegakan hukum ini harus dilakukan untuk melindungi ekologi lingkungan kita. Baik, saya akan menyapa Bapak Hidayat. Selamat pagi Pak Hidayat. Pagi. Selamat pagi Bapak Wakil Ketua DPRD Komisi D ya Pak? Ya. Siap. Pak Hidayat, Koordinator Komisi D. Koordinator Komisi D. Sobat Hijau tentunya sudah tidak asing lagi dengan bapak-bapak yang ada di sekeliling saya, bapak dan ibu di sekeliling saya ini, karena kita sudah berada di episode ke sekian gitu ya. Oke, baik Bapak. Pak Hidayat, bagaimana peran DPRD dalam mendorong masyarakat untuk aktif melapor terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di sekeliling mereka, seperti sekeliling masyarakat, Pak? Ya, peran masyarakat hari ini di pengawasan lingkungan sangat penting ya, di saat keterbatasan PPNS di Dinas Lingkungan Hidup yang tadi disampaikan di forum lain hanya ada 15 orang. Di sisi lain perusahaan di Jawa Timur ada ribuan perusahaan. Tentu kalau kita
maksimalkan sumber daya manusia 15 orang ini untuk mengawasi perusahaan di Jawa Timur, saya kira tidak mungkin. Maka perlu ada kanal lain. Kanal ini adalah masyarakat. Nah, masyarakat saya kira berada di sekitar perusahaan. Dia tinggal di belakangnya, di sampingnya, yang tahu 24 jam penuh. Ya, seringkali beberapa perusahaan, maaf ya, ada yang siang hari ipalnya dia bagus, ya, limbahnya dia bagus, tapi malam hari tidak tahu kita. Masyarakat yang tahu. Oleh karena itu, saya kira dialah harus membuka ruang yang luas pada masyarakat untuk melapor, menginformasikan, mengkomplain bila menemukan pencemaran baik udara maupun air, ya. Dan saya minta memang dibuka kanal yang luas melalui berbagai media dan harus tersosialisasikan dengan bagus di masyarakat. Kalau ada pelanggaran, kemana sih lapornya? Ya, ke Satpol PP atau ke polisi atau ke DLH. Hari ini saya kira masyarakat umum masih buta, ya, masih belum tahu kemana harus melapor. Nah, oleh karena itu saya kira ini bagian dari upaya kita untuk mendorong masyarakat bila ada mengetahui, melihat ada pencemaran, silakan lapor. Di sisi lain, saya kira juga perlu dinas berkolaborasi dengan aktivis lingkungan yang mereka sangat memahami lah dinamika di lapangan. Setiap hari aktivis ini melihat, juga mendengar, juga mengamati. Saya kira kalau ada kolaborasi yang kuat antara aktivis lingkungan dengan dinas, saya kira tidak ada informasi yang tidak tersampaikan. Mereka swadaya, ya, berbiaya sendiri, tapi karena komitmen besarnya terhadap lingkungan, saya kira perlu dinas memberikan insentif kepada para aktivis lingkungan agar membantu kita jika ada pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Jadi saya kira penting dan kita dorong masyarakat untuk peduli dan melapor jika melihat, mendengar ada pelanggaran di lapangan. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Jadi memang harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Lalu untuk DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi D khususnya, saya akan beralih ke Pak Tamim. Gus Tamim, selamat pagi Gus Tamim. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik Gus, jadi saya ini mewakili masyarakat ya. Ada kekhawatiran bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya di Komisi D ini terlalu lunak dalam pertimbangan iklim investasi. Nah, bagaimana Komisi D ini memastikan bahwa perlindungan lingkungan tidak dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi? Ya, pemirsa, sahabat hijau, bilik hijau, Kiki dan seluruhnya, Pak Wakil Ketua, ada narasi yang akan saya baca. Hukum lingkungan bukan penghambat, melainkan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Tadi Pak Inul sampaikan bahwa kami ini wakil rakyat, namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu terhadap informasi yang masuk ke Indrapura, ini mesti harus berimbang. Nah, menarik tema pada kali ini adalah keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Ini menarik sekali. Karena yang saya dengan Pak Ainul dan Komisi D ini turun ke bawah, semisal kaitan dengan persoalan tambang, ini ya lagi-lagi kita memberatkan rakyat. Rakyat butuh pekerjaan, rakyat butuh lapangan kerja, rakyat butuh penghasilan. Bahkan orang desa mengatakan rakyat butuh makan. Tidak peduli bahwa lingkungan kemudian hancur lebur, yang penting kami makan. Nah, kata-kata ini kemudian ketika masuk ke Indrapura dalam bentuk aspirasi, ini adalah hal yang luar biasa. Maka perlu ada edukasi bahwa ternyata hukum lingkungan, Bapak Ibu sekalian, bukan menghambat panjenengan, tapi hukum lingkungan ini kemudian yang akan menjadikan prinsip-prinsip dasar pembangunan kita berkelanjutan. Memahamkan ini tidak serta-merta bisa kemudian diterima oleh warga masyarakat. Maka kalau kemudian temanya adalah penegakan hukum yang kemudian ekologi vs ekonomi, ya tentu yang paling kemudian bisa akan terlaksana
baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu panjang adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Ya tentu masyarakat kita edukasi, perusahaan, komunitas yang kemudian melakukan langkah-langkah eksplorasi alam ataupun apa, ini juga harus jelas. Saya kira lingkungan hidup juga harus berani memberikan sanksi administrasi. Nah tentu aparat kepolisian juga harus tegas juga. Pihak yang berwajib ya tentu memberikan sanksi. Kalau kita kan administrasi, setelah kemudian di SWOT analisis, kemudian dihitung dan kemudian ketemu ini yang harus dibenahi, ini yang harus kemudian dipenuhi. Selesai, ya kita mesti harus jalan lagi. Karena ini lapangan pekerjaan. Ini adalah urusan perut buat rakyat. Nah, sehingga tidak cukup dengan sebuah kata penegakan hukum, tapi juga harus disertai dengan hal-hal yang terkait dengan bahwa masyarakat ini juga harus berdaya, sejahtera, paham, tetapi jangan lupa perusahaan juga harus betul-betul mematuhi aturan. Baik, menarik ini. Nah, berarti kan dari sini saya boleh menarik kesimpulan bahwa perlu adanya kolaborasi juga antara DLH dengan aparat penegak hukum. Bagaimana nih Pak Ainul? Saya pengen diceritakan dari kasus yang mungkin pernah terjadi, seperti apa sih Pak kolaborasi antara DLH dengan aparat penegak hukum atau mungkin kejaksaan gitu ya Pak, dengan Polda terkait pencemaran limbah yang ada di Jawa Timur. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Jadi bicara penegakan hukum, kalau di undang-undang itu ada 3 instrumen di Undang-Undang 32 tahun 2009. Apa saja? Pidana, perdata atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup, dan ketiga administrasi. Kita memang cenderung menerapkan yang administrasi. Karena apa? Pelanggaran yang sering terjadi itu pelanggaran perizinan. Kalau pelanggaran perizinan, sanksinya administrasi dulu. Jadi pidana gimana? Bisa, tapi itu ada asas ultimum remedium. Ketika nanti administrasi ini tidak mampu, baru pidana. Kita ambil contoh, administrasi itu ada 5 tahap. Apa saja? Teguran tertulis, itu yang paling ringan, atau peringatan, tapi bentuknya tertulis melalui surat keputusan. Kedua, itu paksaan pemerintah. Kalau nggak punya IPA, dipaksa harus punya IPA. Nggak punya izin, harus dipaksa punya izin. Yang ketiga, denda administrasi. Ini yang sudah mulai dilakukan. Nanti ketika ada pelanggaran, itu ada denda administrasi. Tapi masuknya memang bukan ke PAD, ke PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya. Dan selanjutnya apa? Ada pembekuan sama pencabutan izin, tapi itu yang melakukan nanti DPM PTSB. Nah, itu administrasi. Yang pidana, kita kolaborasi saat ini dengan Balai Gakum yang Kementerian Lingkungan Hidup atau ke Polda Jatim. Jadi pidana kami belum mampu, Bapak, penyidik kami 1 orang. Jadi nanti mudah-mudahan nanti ke depan ada penyidik-penyidik sehingga kita bisa melakukan penyidikan sendiri. Kemudian yang ketiga, penyelesaian sengketa. Ini ganti rugi, gugatan. Misalkan Pak Satip di sebelahnya ada kegiatan akhirnya merugikan warga. Warga menggugat, kita bisa nanti memfasilitasi di situ. Dalam bentuk apa? Ganti rugi. Itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun di dalam. Itu nanti bisa dilaksanakan kalau memang terbukti. Jadi itu bentuk-bentuk ini. Selama ini kami administrasi jalan sendiri sudah bisa. Namun untuk pidana kami masih berkolaborasi dengan pihak luar, bisa Polda Jatim, bisa Balai Penegakan Hukum miliknya KLH. Iya, siap. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Ainul. Saya akan menyapa Bapak yang ada di sebelah kiri saya. Bapak Satip, selamat pagi. Semangat pagi. Semangat, masih semangat loh Pak. Siap. Bapak, dari yang sudah dijelaskan dengan Pak Ainul terkait penegakan hukum yang ada di Jawa Timur, menurut Bapak, apakah regulasi dan peraturan daerah yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk melindungi lingkungan tanpa menghambat investasi? Kalau instrumen sudah ada semua, pastinya sudah kuat. Karena kan setiap tindakan kita itu kan harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya sudah ada semua. Cuma persoalannya kan gini,
bukan persoalan kuat atau tidaknya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana dalam rangka penegakan ini itu sendiri. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Inu tadi, narasumber, bahwa petugas penyidiknya itu cuma 1 orang. Ya. Kemudian yang dihadapi itu ada ribuan perusahaan. Itu pertama. Yang kedua, pengawas cuma 15 orang Pak Inu di sini ya. Yang diawasi juga ribuan. Logikanya berarti 1 orang bisa mengawasi ratusan. Menurut saya itu rasanya kok sangat tidak masuk akal. Yang pertama, dan penyidik 1 orang saya yakin tidak akan mampu melakukan penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Apa pelanggaran itu ada? Pasti ada, pelanggaran ada. Dan persoalannya kan gini, dengan keterbatasan pengawas tadi, tidak mungkin kita itu bisa melaksanakan pengawasan secara kontinu kemudian terjadwal. Paling-paling kita bisa turun ketika kita tahu sendiri atau ada pengaduan. Nah, di sini LH sudah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengadukan ketika terjadi hal-hal yang kaitannya dengan pencemaran misalkan. Nah, cuman persoalannya lagi, ruang pengadilan yang sudah ini tadi juga masih banyak masyarakat yang belum tahu. Ketika ada, akhirnya masyarakat kan gini sekarang, daripada mengadukan kita tidak tahu jalurnya, tidak tahu jalannya di mana, wes kita viralkan aja. Nah, jadi sekarang kan modelnya gitu, baru viral, baru ada tindak lanjut. Nah, akhirnya apa? Kita amati. Kenapa demikian? Karena juga tidak untuk kemungkinan karena pihak pengawas penyidik juga sangat terbatas, sehingga tidak tahu, baru tahu ketika ini sudah viral, baru turun, dan mungkin tidak akan turunnya gitu. Nah, terus kemudian dengan penyidikan, ketika sudah terjadi pelanggaran di lapangan begitu masif misalkan, terus kemudian di lingkungan hidup mau melakukan penyidikan, sebetulnya nggak mungkin juga karena 1 orang. Nah, dari situ makanya saya pikir cukup bagus, cukup strategis bagaimana ketika dengan membaca kemampuan yang hanya terbatas tadi, akhirnya bekerjasama dengan pihak-pihak yang ada di luar. Ini dalam rangka mengantisipasi itu. Karena kan banyak perusahaan itu pelanggarannya dimulai dari awal. Maksudnya gini, perusahaan masih baru mengurus izin, tapi pembangunan sudah mulai. Padahal perizinannya ini nanti loh, ini masih belum tentu benar, karena ada kalanya IPA-nya salah kan gitu toh. Tapi ini sudah jalan nah, akhirnya apa? Dia selalu berpedoman gini, sekarang pemerintah lagi butuh investasi. Tujuannya untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi. ya. Nah, akhirnya apa? Ketika itu yang dipakai dalam rangka mengenjot ekonomi, ada sisi lain yang ditinggalkan. Kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Artinya apa? Adil bagi masyarakat, adil bagi lingkungan, juga adil bagi sumber daya alam itu sendiri. Harusnya keseimbangan inilah yang bisa kita capai. Karena apa? Salah satu misalkan, kita hanya mengejar pertumbuhan, kemudian masyarakat bisa merasakan keadilan menerima pertumbuhan. Tapi sisi lain ada nggak perhatian terhadap lingkungan sekitarnya? Contoh, dalam suatu daerah, di situ dieksploitasi tambang, ada nggak dia peduli terhadap lingkungan di sekitarnya? Terlibat tidak? Kalau masyarakat di situ ternyata hanya sebagai penonton, akhirnya justru memunculkan kemiskinan-kemiskinan di kantong-kantong yang baru, kan gitu. Kemudian terhadap sumber daya alam itu sendiri, habis digali ditinggal, kan ya sangat banyak Pak Indul itu ya. Jadi kaitannya dengan penanganan pasca tambangnya tidak dilakukan. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya seperti yang dialami oleh dinas LH sekarang ini, pengawas cuma 15 1, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau aturannya kuat sudah, kuat. Cuman yang tata pelaksanaan ini yang berat lah. Dari itulah makanya kami Komisi D selalu bekerja sama, karena kita mitra dengan LH. Ketika ada permasalahan pasti kita bisa bersama. Bila perlu kita turun bareng-bareng kok gitu loh. Nah, ini harus kita atasi seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sadip. Dari tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Pak Sadip tadi, saya ingin meminta pendapat dari Pak Misri yang di ujung sebelah kanan. Bapak, bagaimana ketika penegakan hukum lingkungan ini berdampak pada operasional industri?
pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Ya memang itu sering terjadi. Ya. Realita di lapangan, ya terkait dengan tumpang tindihnya itu banyak terjadi. Makanya diaturlah perda tentang RT RW untuk menghindari tumpang tindihnya kepentingan antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan. Jadi sudah zona-zona mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang pertanian, mana yang perdagangan, mana yang perkantoran sudah diatur dalam peraturan-peraturan di dalamnya perda masuk Provinsi Jawa Timur. Sekira pelaku-pelaku usaha, masyarakat luas taat tunduk patuh pada regulasi yang ada, sebetulnya tidak perlu lagi ada law enforcement-nya, karena sudah patuh semuanya. Tapi yang terjadi adalah dengan realita yang ada sekarang, kepatuhan, ketaatan kita semua pelaku-pelaku usaha belum begitu sebagaimana yang kami di pemerintahan ini harapkan. Makanya solusi yang paling manjur adalah regulasi yang sudah rigid itu dibarengi dengan law enforcement, penegakan hukum yang tegas. Pertanyaannya, penegakan hukum kita ini sudah memberikan sanksi yang nyata dan tegas, apakah hanya kamuflase, lip service? Karena berhadapan dengan seorang pelaku usaha, investor. Nah, kalau para penegak hukum ini memang betul-betul ingin bagaimana memberikan efek jera kepada mereka-mereka yang melanggar, maka terapkan itu. Sanksi yang sudah tegas, sudah jelas, sudah nyata, terapkan kepada mereka yang melanggar. Jangan hanya teguran tertulis, sementara pelanggarannya masuk pada pelanggaran berat, tapi hanya teguran tertulis. Pelanggarannya nyata, pelanggaran pidana, tapi teguran tertulis, ya kan? Nah, maka saya setuju ya ada class action, ya, class action, gugatan yang tadi sampaikan oleh Pak Ain, gugatan dari masyarakat kepada pelaku usaha yang merugikan ini. Sekali-kali mungkin itu bisa kita lakukan. Ya, maka sekali lagi percuma regulasi kita ya bentuk secara betul-betul rigid, tapi apabila si pelanggar ini tidak bisa kita berikan sanksi yang nyata dan tegas sehingga memberikan efek jera kepada mereka. Solusinya adalah kesadaran kita semua, kesadaran bahwa ini adalah untuk kepentingan bersama, tidak hanya sekarang tapi juga masa depan yang akan datang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka karena ini menyangkut masa depan, bisa berpuluh tahun, beratus tahun, kalau hari ini kita tidak mulai, maka yang terjadi kayak di Sumatera dan lain sebagainya. Inilah perlu kesadaran yang besar kita semua, baik masyarakat, pelaku usaha, kami yang ada di pemerintahan, bahwa ini adalah sangat penting. Pertumbuhan ekonomi, yes, tapi menjaga kesehatan lingkungan juga harus di nomor satu. Mungkin itu. Baik, Kiki. terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi memang sangat-sangat penting ya untuk menjaga lingkungan ini agar tidak sampai terjadi seperti saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Jangan sampai di Jawa Timur mengalami hal yang sama seperti itu Pak. Jadi kalau dari Komisi D mungkin Pak, ini saya mau beralih ke Pak Siadi. Ya Bapak, selamat siang. Selamat pagi Mbak. Oh iya.
Pagi beranjak siang ini Pak. Ya, baik, tetap semangat kan Pak? Semangat. Tetap semangat. Semangat Jadi Pak, untuk pagi terus, walaupun siang walaupun malam tetap pagi. tetap pagi. Siap. Dari Komisi D Bapak, mungkin bisa disampaikan langkah strategis untuk ke depan. Kan ini kan untuk masa depan ya. Agar memastikan penegakan hukum ini menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekedar pilihan seperti itu Pak. Terima kasih Mbak Kiki. Di kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat, dunia usaha, pemerintah untuk tidak bersama-sama menciptakan dosa. Karena berbicara lingkungan ini, tentunya ini berbicara masa depan kita. Berarti Kalau Dosa sudah yang berbicara Iya, betul. masa depan kita, berarti semuanya punya tugas bersama-sama untuk menyelamatkan ini. Sebenarnya kita sudah menyaksikan negara kita, pemerintah kita terkait dengan pengamanan aturan untuk lingkungan ini itu sudah banyak. Sudah banyak. Hanya menurut saya masih ada kelemahan dalam penegakannya. Berbicara investasi dan ekologi, ini ada dua pihak. Satu pihak pengusaha, di tengahnya ada aturan main dalam bentuk undang-undang, yang sebelah kanannya ada pihak pemerintah. Pihak pengusaha dalam rangka ingin menanamkan investasinya, tentunya pola mainnya sudah jelas. Di tengah-tengah ini ada undang-undang, semua harus dipenuhi. Lah pihak penguasa harus mencermati apakah pendirian keinginan pengusaha untuk mendirikan usaha ini sudah taat dan tunduk kepada aturan main yang ada di tengah itu. Nah, kalau memang ternyata satu pihak ini alpa dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, harusnya yang sadar, kita yang sadar ini harus menyuarakan kepentingan untuk itu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena selama ini Mbak Kiki, kita ini selalu dinabobokkan dengan pertumbuhan. Seakan-akan tanpa pertumbuhan negara ini gagal untuk melayani warga negaranya. Mulai periode-periode kepemimpinan nasional yang dahulu-dahulu itu selalu yang ditekankan bagaimana menciptakan pertumbuhan. Hari ini Mbak Kiki, kita sudah melihat langsung dan hari ini kita sudah merasakan bagaimana alam berbuat tidak membalas. Ya, tidak ramah dengan kita. Ya ini karena orientasi kita itu hanya pertumbuhan, tapi di sisi lain alam ini memang diinjak-injak. Padahal berbicara lingkungan, siapapun yang melanggar masuk dalam kejahatan kemanusiaan. Ini sudah hukum global, Pak. Karena hari ini Indonesia ini sudah masuk di era kesejakatan. Yang namanya globalisasi itu tidak ada batas antar negara. Tapi kenyataannya kita ini masih terus mengeksploitasi alam demi pertumbuhan ekonomi yang semu. Yang semu, Pak, menurut saya. Contoh, AMDAL, UKL, UPL, wajib hukumnya nggak bisa ditawar. Paham saya hari ini ada USS, perizinan yang terpadu itu, paham saya itu ada. Tapi apakah dengan USS ini menyelesaikan pelanggaran yang ada di bawah? Mbak ngapunten, saya tahu persis bahwa perusahaan ini sudah beroperasi, bukan mulai membangun. Itu kita tanya UKL, UPL-nya itu masih proses. Saya nggak tahu di mana kesalahan ini. Apakah penguasanya sudah tidak lagi punya wibawa dan keberanian untuk menegakkan aturannya karena sesuatu hal, atau karena memang pengusaha ini berbuat yang tidak sepatutnya berpijak pada aturan, dibiarkan secara cuma-cuma. Siapa yang jadi korban? Lingkungan, Pak. Lingkungan. Maka dari itu
sebenarnya ini berbicara nasional, saya tidak berbicara regional Jawa Timur. Harusnya pemerintah sudah saatnya melakukan moratorium untuk tidak menjadikan hutan sebagai pendapatan negara. Kalau pemerintah masih menjadikan hutan sebagai pendapatan negara, sama saja pemerintah melakukan kejahatan kemanusiaan karena merusak lingkungan. Mbak Kiki tahu, kemarin banjir bandang yang seperti itu di luar Jawa, gelondongan kayu yang diameternya hampir 3-4 meter. Itu ada komentar dari pejabat kita karena itu kayu lapuk. Model akal-akalan seperti apa pemerintah kita melihat persoalan itu? Sepertinya rakyat ini dinina-bubukkan. Semua tahu, Mbak. Makanya karena itu kewenangan pemerintah pusat, mohon dapatnya sudah hutan itu dibiarkan hutan. Pohon yang ratusan tahun, Mbak, ditebang, apa dampaknya? Kemarin panas kita itu, panas bumi ini di angka 42 derajat. Sumber air menurun drastis debitnya. Apa itu terus diteruskan oleh pemerintah? Kalau pemerintah meneruskan, berarti pemerintah membinasakan warga negaranya. Terima kasih. Baik Bapak, semakin panas ini ya. Tepuk tangan, saya juga sepakat nih. Mulai hangat ini, mulai hangat. Sepakat juga disampaikan oleh Pak Siadi bahwa semoga apa yang terjadi di daerah Sumatera, di Aceh sana tidak sampai terulang lagi bencana-bencana itu di bagian Indonesia yang lainnya. Untuk itu di closing statement saya akan menuju ke yang paling cantik selain saya. Karena di sini perempuannya ada 2. Iya. Ibu Hofida, selamat pagi Bu. Semangat pagi. Selamat pagi Bu. Tadi kan sudah panas nih ya Bu. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Siadi. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan dari Komisi D ini Bu untuk masyarakat dan khususnya untuk dunia usaha agar pelindungan lingkungan ini tidak dipandang sebagai investasi jangka panjang, perlindungan lingkungan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sebagai pembangunan. Terima kasih Mbak Kiki. Siap. Kita ini berada di negara yang sedang berkembang. Maka sisi-sisi, apakah pengusaha, apakah pemerintah, apakah masyarakat, ini sedang dalam proses penyesuaian. Artinya penyesuaian itu sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas, aturannya sudah jelas. Maka dibutuhkan penyesuaian itu adalah komitmen bersama. Kita butuh investasi, kita butuh pertumbuhan ekonomi, butuh. Tapi sisi-sisi yang kemudian jangka panjang untuk menyelamatkan alam ini harus dipertimbangkan penuh. Satu, melihat dari yang disampaikan oleh Pak Ainul tadi, kita ini masih sangat terbatas kaitannya SDM. Masih sangat terbatas. Maka di sisi ini perlu peran masyarakat. Masyarakat ini di dalamnya ya termasuk pengusaha, termasuk investor yang akan masuk. Kalimatnya bukan investor atau investasi ini masuk hanya dilihat sisi ekonomi, berapa saya dapat keuntungan, tapi berpikirnya adalah pelestarian alam, proses perizinan yang harus kita lakukan, memberdayakan masyarakat di sekitarnya, ini harus menjadi pertimbangan mereka. Di Jawa Timur ini luar biasa, Mbak. Kalau kita mungkin setiap hari di kantor mungkin kayaknya enggak ada apa-apa. Tapi kalau kita mau keluar, perusahaan-perusahaan besar baik milik pribumi maupun milik orang luar hari ini sedang berkembang pesat. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah sesuai dengan prosedur melakukan usaha itu? Nah, ini yang kemudian harus adanya kerja sama. DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya kita yang ada di Komisi D, kerjasama dengan lingkungan hidup ini sebenarnya masih amat sangat kecil sekali hasil yang kita dapatkan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Apalagi kalau bicara penegakan hukum. Nah, bicara penegakan hukum itu hari ini masyarakat banyak yang nggak ampere kalau bicara hukum. Ini ada apa? Kan?
ini ada apa? Maka ketika kemudian pihak-pihak yang ada di bidang itu buka tangan, memberikan masyarakat yang punya masalah, itu bukan sesuatu yang sulit, tapi itu sesuatu yang mudah. Kemudian dalam tanda kutip, mohon maaf, tidak main-main, maka kalimat penegakan hukum ini orang akan optimis. Nah, ini yang kemudian di podcast ini harapan kita bersama Mbak Kiki, nantinya ada tindak lanjut. Konsep apa yang dikeluarkan oleh LH, oleh Dinas Lingkungan Hidup, kaitannya penegakan hukum yang untuk mengangkat ekologi dan ekonomi tadi itu bagaimana? Ya. Kemudian di posisi yang lain, masyarakat yang di dalamnya adalah pengusaha itu juga memahami, mereka jangan menghitung keuntungannya saja. Sekali lagi, jangan menghitung keuntungannya saja, tapi kemudian menyelamatkan lingkungan. Bahkan saya itu ada sisi kekhawatiran, Mbak Kiki. Ada orang luar negeri itu menyampaikan begini, kekayaan alam di negeri kami ini sudah mendekati habis. Yang masih besar, yang masih luas, yang masih bisa dikembangkan itu Indonesia. Maka saya khawatir yang orang luar negeri kemudian berbondong-bondong ke Indonesia, kita sendiri yang orang Indonesia tidak mengerti. Nah, ini yang kemudian hadirnya pemerintah, hadirnya pengusaha, hadirnya masyarakat bersama-sama untuk melestarikan, untuk menegakkan hukum, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada negara ini. Monggo, ayo bersama-sama kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Hafidah. Jadi demikianlah Sobat Hijau, itu adalah statement closing dari Ibu Hafidah dari diskusi kita, memahami bahwa penegakan hukum lingkungan bukanlah upaya untuk menghambat pembangunan, melainkan ikhtiar menjaga agar pembangunan tetap berada pada rel yang benar. Dari Pak Inul mungkin ada statement closing, Bapak? Oke. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Jadi kepada seluruh pelaku usaha, industri, karena aturan itu sudah jelas, sudah ada, tolong itu ditaati. Jadi silakan berinvestasi, melakukan kegiatan, khususnya di Jawa Timur, tapi tolong perhatikan lingkungan juga harus diperhatikan, masyarakat yang ada di sekitar juga harus diperhatikan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak Inul. Mari kita Sobat Hijau, kita juga berkomitmen bersama-sama dengan pemerintah, dengan DPRD, dunia usaha dan masyarakat semuanya untuk menjadi kunci agar masyarakat Jawa Timur terus tumbuh tanpa meninggalkan jejak kerusakan. Baik, dari episode kali ini saya ingin juga mengakhiri dengan ucapan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang sedang menghadapi bencana. Mari kita panjatkan doa bersama, semoga mereka diberikan kekuatan, keselamatan dan pemulihan yang cepat. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Dewan yang sudah hadir di podcast Bilik Hijau ini. Akhir kata, mari kita tutup dengan salam lestari. Salam bumi pasti lestari. Saya Rizky Nurjana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.